warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibu Bapak jamaah rahmatullah, di malam hari kali ini mengawali kajian tafsir kita, tidak lupa kita panjatkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli halin, segala puji bagi Allah dalam setiap kondisi dan juga keadaan. Kita bersyukur pada Allah karena aktivitas yang kita rencanakan, yang sudah kita agendakan tidak akan mungkin bisa berjalan kecuali atas izin dan juga ridhonya Allah yang kita harapkan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabiin, dan juga orang-orang yang senantiasa memperjuangkan sunnah beliau. Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, surah At-Takatsur yang akan kita pelajari pada malam kali ini. Izin saya untuk menyampaikan materinya. Jadi surah At-Takatsur adalah surah yang ke-102. Surah yang ke-102 dan jumlah ayatnya ada 8 ayat dan termasuk Makkiyah. Termasuk Makkiyah adalah surah yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasul berhijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, jamaah surah At-Takatsur ini disebut dengan surah At-Takatsur diambil dari ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alhaakumut takatsur. Nah, At-Takatsur pada ayat pertama itulah jadi nama surah ini, At-Takatsur. Sehingga At-Takatsur ini adalah bermegah-megahan, bermewah-mewahan. Alha itu menjadi lahun, sesuatu yang melalaikan. Alhaakumu telah melalaikan kalian at-takatsur, bermewah-mewahan, bermegah-megahan, sehingga at-takatsur juga dimaknai dengan at-tafakhur. At-tafakhur itu membanggakan diri, berbangga-banggaan. Nah, ini at-tafakhur. Jamaah rahimakumullah, juga dalam surah At-Takatsur ini kita akan mendapatkan beberapa kandungan yang ada di dalamnya. Dalam surah At-Takatsur ada hal yang menarik di sini. Yang pertama adalah karena ini kan surah yang berkaitan dengan celaan orang yang mementingkan urusan dunianya semata. Ada kata semata, hanya dunia saja. Dia tidak mementingkan akhirat. Akhirat nggak penting, yang penting dunia. Nah, jadi kewajiban seperti sholat nggak penting, yang penting kerja. Zakat nggak penting, yang penting punya uang. Sedekah, kemudian terus kayak infak, nggak penting. Yang penting kaya sendiri. Orang yang melakukan hal demikian itu lebih mementingkan urusan dunianya daripada akhiratnya. Itulah kemudian dicela oleh Al-Qur'anul Karim. Saya sampaikan materinya. Ini. Maka maudhu' hadis suratil makkiyati dzambul amali lid dunya faqat. Jadi memang dicela. Orang mementingkan dunia saja itu dicela. Nah, ini kan dia kan tidak ada perhatian terhadap akhiratnya. Boleh tidak menjadi seorang muslim yang kaya? Boleh gitu. Dengan kekayaan yang halal, sehingga dengan kekayaan ini bisa membantu muslim yang lainnya dalam jumlah yang lebih banyak, mengentaskan kemiskinan. Karena dia hartanya banyak, maka zakatnya juga akan banyak, kemudian infak sedekahnya juga banyak, sehingga banyak muslim dan orang-orang yang berada di sekitarnya yang terbantu. Jadi boleh menjadi orang kaya. Artinya harus ingat terhadap akhirat. Jadi kekayaan itu bagaimana kekayaan yang menyelamatkan dunia dan juga akhiratnya. Yang dicela adalah hanya mementingkan dunia. Dunia. Yang dipikir adalah cuma kerja, sehingga ibadahnya terlalaikan. Itu yang dicela. Dan juga at-tahdhiru min tarki istidadi lil akhirah. Peringatan bagi orang yang meninggalkan urusan persiapan akhirat. Maka ada 3 hal di sini yang disampaikan. Pertama adalah surah At-Takatsur itu nanti berbicara terkait dengan bayan insyigalin nasi bimalazzatil hayati wa mughriyatiha. Jadi bagaimana manusia itu disibukkan dengan kenikmatan dunia.
dan hiruk pikuk yang ada di sana, di dalamnya. Kenikmatan dunia, kenikmatan hidup, sehingga apa? Wal ghaflah hatta ya'til maut. Dia lalai, menjadi orang yang lalai terhadap akhiratnya sampai dijemput oleh ajal. Ajal menjemputnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faltanzur nafsu ma qaddamat liqad. Setiap kita harus melihat apa yang sudah kita siapkan untuk akhirat kita. Jadi apa yang sudah kita persiapkan? Apakah kita sudah menyiapkan bekal untuk akhirat kita atau tidak? Hari ini saja kita sudah mendapatkan ya, setidaknya informasi dari Jawa Barat, wali kota yang hendak melaksanakan khutbah Jumat tinggal beberapa meter dari mimbar ternyata qadarullah wafat. Kemudian kita yang di Jogja, rombongan dari Bantul, kemudian perjalanan ke Jawa Timur, qadarullah kecelakaan, juga ada yang korban meninggal dunia. Artinya mereka ini meninggal dan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Tidak melalui proses sakit, kemudian opnam di rumah sakit beberapa hari, tidak. Tapi dalam keadaan sehat. Ini adalah misteri. Dan menyiapkan akhirat itu tidak harus, mohon maaf, nunggu ketika sudah tua, atau sudah tidak berdaya, ketika sudah di rumah terus tidak keluar, atau nunggu, mohon maaf, ketika sudah miskin. Tidak. Maka di sini diingatkan, yuk dipersiapkan akhiratnya. Kita persiapkan akhirat kita, ya. Hidup sekali, maka kita warnai kehidupan ini dengan kesalehan amal, ketaatan kepada Allah SWT. Yang kedua adalah pembahasan terkait al-inzaru bisu'ali an jami'il a'mali fil qiyamah. Mengingatkan kepada kita terkait juga bahwa di hari kiamat nanti kita akan ditanya dengan seluruh aktivitas yang kita lakukan. Akan ditanya. Apa yang kita kerjakan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak kita kerjakan ya tidak ditanya. Kalau misalkan orang yang kemudian tidak melaksanakan salat ditanya, kenapa tidak melaksanakan salat? Nah, gitu. Ada dalam ayat ketiga dan keempat. Dan yang ketiga, karena yang ketiga adalah at-tahdidu bi ru'yatil jahim yaqinan. Ancaman akan diperlihatkan neraka jahim, yakin, tidak bisa terbantahkan, tidak tertolak, ya. Mujahabata ahwalin nar. Demikian juga melihat kondisi yang menakutkan terkait dengan neraka itu. Wasu'alu anin naimi. Soal anin naimi dunya, an-naimi dunya. Pertanyaan tentang kenikmatan di dunia. Bapak Ibu, kita memiliki tempat tinggal yang bagus. Akan ditanya oleh Allah. Kita memiliki kendaraan yang baik. Akan ditanya oleh Allah. Akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kandungan dari surah At-Takasur. Bagaimana dengan sabab nuzul surah? Sebab turunnya surah ini. Akhraja Ibnu Abi Hatim an Ibnu Buraidah fi qali alhaakumut takasur qala nazalat fi qabilataini. Ketika Allah turunkan surah alhaakumut takasur ini pada dua kabilah. Ada namanya kabilah Harisah dan juga Bani Harisah dan Bani Haris. Ini dari kabilah Ansar. Mereka ditafakharu wa takasaru, bermewah-mewahan, bermegah-megah dan saling membanggakan satu dengan yang lainnya. Faqalat ihdahuma, yang satu mengatakan, fikum mithlu fulan bin fulan wa fulan. Kamu punya enggak orang seperti si fulan bin fulan dan fulan ini? Nah, fulan ini adalah orang yang memiliki kelebihan. Misalkan ya, kalau misalkan dijelaskan, kamu punya enggak? Di kelompokmu, di keluargamu, atau di komunitasmu, atau di kampungmu, ada nggak orang yang kaya seperti si fulan ini, orang yang paling kaya itu? Dijawab lagi, kami punya seperti itu. Kamu punya nggak yang seperti ini? Saling membanggakan diri. Yang dibanggakan ini adalah yang dianggap memiliki keunggulan di bidang materi duniawi. Di materi duniawinya. Dari duniawinya ini. Semua orang yang hidup kemudian dibanggakan. Kami punya, misalkan, punya kepala yang super, yang kuat dan sebagainya. Sana juga membantah. Kami juga punya. Kami punya orang yang dibangga-banggakan. Kami punya anggota dewan. Sana juga kami juga punya anggota dewan. Kami jadi membanggakan. Dan lain sebagainya duniawi. Yang bersifat adalah dunia. Itu yang dibanggakan adalah hal-hal yang bersifat duniawi. Ibu bapak jemaah rahimakumullah, ya mungkin dalam kehidupan kita sekarang ini ada orang yang bangga dengan kehidupan duniawi kemudian membanggakan diri.
Seolah-olah dengan kemewahan yang dimiliki itu seolah-olah ya hidupnya sudah pol mantap. Sehingga efeknya adalah kalau kita lihat dalam Al-Lumazah, wailul likulli humazatil lumazah. Karena merasa wah hebat, berwibawa, nanti jatuhnya adalah merendahkan, menghina orang lain yang mungkin strata sosial di bawah mereka. Ini bahayanya. Setelah dua bani ini, Haris dan Haris yang membanggakan satu dengan yang lain dari yang masih hidup, habis. Yang dibanggakan habis. Kemudian apa? Datang ke kuburan mereka. Semua kalau intaliku bina ilal kubur. Ayo kita ke kuburan gitu. Apa yang dilakukan di kuburan? Bukan ziarah, bukan mau menguburkan jenazah, bukan, atau menghadiri pemakaman, bukan. Orang yang sudah dikubur dalam makam itu benar dibangga-banggakan juga. Itu masih diungkit-ungkit. Ini loh, orang di dalam kuburan ini dari kabilah kami, ini dari bani kami, dari keluarga kami. Orangnya itu, wah, super duper. Kamu punya nggak seperti itu? Akhirnya dia dijawab juga, kami punya yang dalam kuburan ini. Orang yang sudah meninggal saja itu dibangga-banggakan. Karena mungkin riwayat hidupnya memiliki prestasi dan juga memiliki kewibawaan. Dan seperti itu jamaah rahimakumullah. Maka Allah menurunkan surah Al-Haakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Laqad lakum fi ma ra'aitum ibrah wa syughlun. Maka sungguh dalam apa yang telah kalian lihat itu terdapat pelajaran dan juga kesibukan. Jamaah rahimakumullah, ini berbicara terkait dengan dunia. Saat itu dan juga Bapak Ibu yang lainnya, maka apa sih hebatnya membanggakan diri dengan apa yang dimiliki. Toh, kalaupun meninggal itu tidak dibawakan, tidak dimasukkan dalam liang lahat. Baju yang mewah, yang mahal, branded dan sebagainya, kalaupun meninggal kan diganti dengan kain kafan. Kendaraan yang banyak, mewah kemudian dibangga-banggakan, dipamerkan pada yang lain untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah orang kaya. Toh kalau meninggal juga tidak dimakamkan bersama dengan mobilnya kan? Kan gitu. Rumah yang besar kemudian dibangga-banggakan, ini loh rumah saya, nggak ada rumah yang lebih besar daripada rumah saya di tempat ini. Dan lain sebagainya. Artinya di sini adalah tidak salah kalau misalkan Muslim kita memiliki mobil banyak, kemudian rumah besar, harta baik, itu tidak salah. Selama didapatkan dari hasil yang halal. Yang salah adalah ketika membanggakan materi itu semua dan melalaikan akhirat. Bahkan semakin banyak harta yang dimiliki akan semakin panjang. Pertanggungjawaban di akhiratnya nanti akan semakin panjang. Semakin banyak akan ditanya oleh Allah. Akan semakin banyak. Ya bukan berarti kemudian kita, ya udah Pak Ustadz, kalau gitu saya jadi miskin aja. Ya tidak, Islam tidak untuk demikian itu. Selama yang didapatkan adalah dengan cara yang halal, cara yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Kalau jadi bisnis, ya bisnisnya adalah bisnis yang halal, diperbolehkan secara fikih Islam. Kalau itu semua diperoleh dengan cara yang halal dan baik, maka akan mudah dipertanggungjawabkan di akhirat. Karena kalau sudah masuk haul, 1 tahun kepemilikan harta dihitung ternyata jatuh, sudah melewati nisab, dikeluarkan zakatnya, maka sisa harta itu menjadi tambah berkah dan Allah tambah. Dan itu tidak menjadi ancaman harta yang seperti ini. Hartanya banyak, dikeluarkan zakatnya sesuai dengan kadar yang telah ditentukan dalam fikih Islam, kemudian sedekah dan infaknya juga terus mengalir. Orang ini juga tidak membanggakan diri, tidak menyombongkan diri yang dimilikinya, ya biasa saja, ibadahnya juga rajin, itu kan bisa dilakukan oleh setiap Muslim. Kalau mau melakukan yang demikian itu, nanti tidak menjadi celaan. Bukankah Abu Bakar juga sahabat yang kaya? Iya. Apakah dicela? Tidak. Karena ada satu retail emas, satu kantong emas, satu kantong isinya emas, itu dipakai untuk membebaskan Bilal bin Rabah, budak ya, dibebaskan dengan satu retail isinya adalah emas. Sahabat Utsman bin Affan ketika dalam satu momen peperangan itu mensedekahkan, menginfakkan 400 ekor unta beserta dengan isinya
Jadi dengan barang-barang untuk perbekalan peperangan kaum muslimin. Karena kaya, itu kaya. Apakah dicela? Tidak. Karena tahu orientasi akhirnya juga dipersiapkan. Nah ini sudah kaya, tapi nggak ngerti akhirat, tidak mempersiapkan akhirat, justru adalah membangga-banggakan. Jamaah rahimakumullah, ya kalau kita lihat di media sosial, jangan sampai hanya karena ingin disebut sebagai seorang sultan, kemudian terus, maksudnya sultan kayak sultan mana ya? Sultan Gamping, Sultan Pakem, Sultan Turi, Cangkringan dan sebagainya, lantas melalaikan urusan akhiratnya. Mari kita masuk dalam tafsirnya. Nah, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, kita sapa jamaahnya. Gitu saat itu kita sapa. Jadi, ada 22 jamaah. Silakan nanti kalau misalkan Bapak Ibu yang ada pertanyaan, boleh diketik ya sebagaimana biasanya. Oke, saya lanjutkan lagi. Kita masuk pada ayat yang pertama, Alhaakumut Takasur. Ini ada sabab nuzul. Di samping yang pertama tadi kita sampaikan terkait dengan sabab nuzul, ini ada lagi. Taqaddama sababun nuzul surah an ibni Abi Hatim. Wa akhraja Ibnu Jarir an Ali qala kunna nasyukku fi adabil qabri. Dulu sahabat pernah bertanya-tanya, ada enggak azab kubur itu? Bapak Ibu, ada enggak? Siksa kubur itu ada tidak? Setelah turunnya surah At-Takasur ini, maka akan menjadi hilanglah keraguan itu. Terjawab bahwa azab kubur itu ada. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Nah, itulah kemudian menjadi yakin bahwa azab kubur itu ada. Dalam salat kita berdoa kepada Allah min adzabil qabri. Jadi meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Jadi azab kubur itu ada di alam barzah. Nah, kemudian juga Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, hadis dari Imam Ahmad dan Muslim dan Tirmidzi dan Nasai dari Abdullah bin As-Syekhir. Qala intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yaqulu alhaakumut takasur. Alhaakumut takasur. Maka yaqul Ibnu Adam mali. Jadi anak Adam berarti adalah kita ya, anak keturunan Adam. Mengatakan mali, hartaku. Wahalaka mim malika illa ma akalta fa afnaita. Jadi sebenarnya yang menjadi harta kita itu apa? Seberapa sih yang jelas menjadi harta kita itu seberapa tuh banyaknya? Coba kita lihat. Apakah yang kita miliki adalah harta kita? Apakah yang ada di depan kita harta kita? Nah, ternyata di sini hadisnya adalah wahalaka mim malika illa, kamu tidak memiliki harta melainkan apa yang ma'akal tafafnaita, apa yang kamu makan kemudian kamu buang. Aulabista fa'ablaita, atau yang kamu pakai kemudian menjadi usang. Autasoddaqta fa'amdaita, atau apa yang kamu sedekahkan. Jadi harta kita itu ya hanya 3 ini. Harta kita adalah apa yang kita makan, yang sudah kita makan kan tidak menjadi punya orang lain. Enggak ada. Yang kita makan misalkan nasi yang kita makan, apakah itu menjadi rezeki orang lain? Kan tidak. Sudah kita makan jadi milik kita. Itulah harta kita sebenarnya. Apapun, adapun yang masih ada di meja makan belum tentu menjadi milik kita. Pisang, Bapak Ibu, pisang ini sudah kita kupas, baru ngupas pisang raja, pisang Ambon, kemudian Assalamualaikum, ada tamu, kita letakkan di meja. Kita nyambut tamu, kita letakkan di meja makan. Tamu kita muliakan, selesai pamitan pulang, kita ambil lagi. La ilallah, pisangnya habis, tinggal kulitnya. Siapa yang makan? Anak. Putra putri. Tidak jadi harta, tidak rezeki kita. Tidak menjadi milik kita. Sampai sedemikian itu kan. Misalkan ada hajatan, dapat nasi berkat, nasi kardus. Misalkan pengajian di masjid ada berkatnya, baru diletakkan, tinggal wudhu, ternyata sudah tidak ada. Mana? Ya memang bukan rezekinya gitu. Ada yang tertukar, ada yang tersilap membawa punya dia. Itu apa yang kita makan jelas menjadi milik kita. Adapun yang belum kita makan belum tentu menjadi milik kita. Apa yang kita pakai itu menjadi usang. Nah, kita pakai kemudian menjadi rusak. Nah, itulah rezeki kita, itulah harta kita itu. Karena yang kita pakai sekarang ini tidak dipakai oleh orang lain. Apa yang saya pakai tidak dipakai sama Satito.
Tidak dipakai sama Kak Umay, karena ini punya saya dan saya pakai, ini harta saya. Adapun pakaian yang ada di dalam lemari belum tentu menjadi punya saya, karena bisa jadi akan dipakai oleh orang lain. Gitu. Atau tasaddaqta fa'amdaita, yang sudah kita sedekahkan dalam bentuk zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, maka pahalanya akan kembali pada kita, karena sudah kita keluarkan. Adapun yang tersisa belum tentu, ya kan? Belum tentu. Rahimahullah, ketika Ali bin Abi Thalib melewati satu makam, kemudian dia mengatakan, terjadi dialog ya. Dia mengatakan kayak seolah-olah berdialog dengan orang yang ada dalam kubur. Banyak yang ada di dalam kubur. Saya bawa kabar nih. Rumah yang kamu tinggal itu sudah ditempati oleh orang lain. Artinya rumah itu tidak menjadi miliknya orang yang sudah meninggal. Ternyata ketika dia meninggal, itu ditempati orang lain kok, dimiliki oleh orang lain. Entah itu keluarganya karena ahli warisnya, anaknya, ya, atau orang tuanya, itu orang lain. Istri yang kamu tinggalkan sudah nikah dengan orang lain. Nah, itu kan apalagi. Nah, kemudian baju misalkan yang kamu tinggal sudah dipakai sama orang lain. Nah, itulah Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, ternyata harta kita yang banyak pun ketika kita makan tidak lebih dari satu piring, maksimal mungkin 2 piring lah. Kalau misalkan tongseng, 1 piring tongseng, 1 piring nasinya, tambah teh hangat atau jeruk panas. Kan itu. Apakah kita mohon maaf makan kemudian 1 tampan besar? Tidak ada batas maksimal. Kapasitas kita itu terbatas. Rumah yang besar, yang kita pakai tidur kan cuma ya meskipun kita tidurnya mohon maaf ngaplang-ngaplang, kan paling berapa meter tuh? 3 meter misalkan, 3 kali 2 itu udah luas itu. Selebihnya kan nggak dipakai untuk tidur. Kendaraan yang banyak, yang dipakai berapa? Cuma 1, sisanya kan di parkiran. Gantinya tetap yang dipakai adalah 1. Nggak mungkin kita 1 orang memakai 2 kendaraan sekaligus. Tidak bisa. 2 mobil sekaligus, gimana itu? Dan sebagainya. Artinya di sini Islam mengajarkan pada kita sederhana dalam mengenai kehidupan dunia ini dan lebih perhatian terhadap urusan akhirat. Dunia tempat untuk menanam, akhirat nanti akan memetiknya. Ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alha telah melalaikan kumu kalian at-takatsur bermegah-megahan. Jadi bermewah-mewahan, bermewah dengan apa? Dengan banyaknya harta, membanggakan diri dengan apa? Dengan ya mungkin nasab, silsilah, keluarga, bisa juga kekayaan harta warisan yang banyak, bisa jadi pengikut, kekuasaan, banyaknya anak, bisa saja. Jadi apa yang dibanggakan seseorang sehingga melalaikan akhirat itu dicela oleh Allah. Banyak, anakmu berapa? 4. Baru 4. Ini loh anak saya. Berapa? 4,5, masih 4,5 bagaimana? Yang setengah masih dalam kandungan gitu. Atau ini loh anak saya, ini keturunan, ini bani terah kami, ini terah kabilah, terah orang tua nenek moyangnya itu banyak. Kemudian membanggakan diri, bukan sesuatu yang baik. Membanggakan, karena ada nilai sombong di sana, banyak harta dan sebagainya. Itulah bahkan mohon maaf, membanggakan kemiskinan pun tidak boleh, tidak baik itu. Ini saya itu miskin, saya itu membanggakan diri, menyombongkan diri dengan kemiskinan, kemelaratan, kan bukan hal yang baik. Karena nanti jatuhnya adalah bisa tergoda untuk meremehkan orang lain. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, mereka ini membanggakan diri dengan harta sampai dia itu melalaikan ketaatan kepada Allah dan beramal soleh untuk akhiratnya. Itu dilakukan sampai meninggal. Nah, itulah orang yang merugi. Dia orang yang merugi. Ya, kita bisa melihat ya, misalkan melalui media sosial, siapa orang yang membanggakan diri. Ya tidak perlu kita celah maksudnya. Karena yang kita lihat kan belum tentu menggambarkan kondisi yang real. Apakah di balik itu dia menyiapkan urusan akhirat atau tidak. Ya kita cuma lihat saja, melihat, mengambil pelajaran dan ibroh yang bisa dipetik dari situ apa. Maka di sini jamaah rahimakumullah, yang dicela adalah bukan masalah kekayaannya, tapi dia membanggakan apa yang dia miliki digandeng dengan melalaikan akhiratnya. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian itu masuk pada liang kubur. Zara yazuru ziarah, namanya ziarah. Ke kuburan itu kita ziarah.
Zurtum maqabir. Ke kuburan ziarah. Orang yang dimakamkan dalam kuburan itu hukumnya sekali orang ziarah. Sesaat, sebentar. Tidak selamanya orang dikuburkan akan selamanya dia dikubur. Tidak, karena akan dibangkitkan dan diminta pertanggungjawaban. Di akhir nanti dibangkitkan, kemudian akan dihisab, kemudian akan ditimbang amalnya, dan seterusnya. Maka sebagaimana kita di dunia ini, kita juga ziarah. Dunia ini kita ziarah. Di dunia kita ziarah, di kuburan ziarah, tapi di akhirat nanti kita tidak ziarah. Karena itu adalah tujuan, memang akhir tujuan kita adalah di situ. Ya kan di situ selamanya. Maka kita lihat di akhirat itu menjadi penting untuk dipersiapkan. Karena menjadi akhir tujuan perjalanan hidup kita. Akhrajal Bukhari wa Muslim at-Tirmidzi wan Nasa'i an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatba'ul mayyita salasah. Orang yang kalau sudah meninggal mayit itu akan diikuti 3 hal. Fayarji'u ithnani, yang 2 akan kembali, wa yabqa ma'ahu wahid, yang 1 akan bersama dengannya. Apa 3 hal? Apa yang 2 kembali dan apa yang 1 akan bersamanya? Yatba'uhu ahluhu, dia akan diikuti keluarganya. Wa maluhu, dan hartanya. Wa amalu, dan amal perbuatannya. Jadi orang kalau misalkan ke kuburan, ya kan, kalau orang meninggal di kuburan, kan diantar oleh keluarga, sanak kerabat. Tidak disuruh sana pergi sendiri ke kuburan, masuk yang lain, kan tidak. Keluarga mengantar. Ketika keluarga ini mengantar, apakah keluarga juga akan masuk ke liang lahat? Kan tidak dikubur bersama mayat. Dia akan pulang kembali ke rumah, nyambut tamu yang sedang takziah misalkan, menyelesaikan urusan si mayat atau almarhumah misalkan. Wa malu, dan hartanya juga akan ikut, tapi dia akan kembali harta itu. Ada misalkan kain apa ya, tapeh ya kalau bahasanya ada. Nah, tapeh atau kain yang dipakai untuk menutup di atas kain kafan, kan udah dikasih kain, nanti keranda ditutup dengan itu, kan kemudian dibawa pulang lagi, tidak dimasukkan dalam liang lahat. Yang ketiga adalah amal perbuatannya. Amal perbuatannya ini juga mengantarkan, tetapi fayarju ahluhu wa maluhu, harta dan juga keluarganya akan kembali pulang. Wajib berkah amaluhu, sedangkan amal perbuatannya itu akan menemaninya. Bapak Ibu, yang dimaksud dengan amal di sini adalah amal soleh. Amal soleh akan menemani pemiliknya dengan lampu yang terang, tempat yang luas, kenikmatan, sebagaimana didoakan yang meninggal adalah agar diberi keluarga yang lebih baik dari keluarga di dunia, diganti dengan rumah yang lebih baik dari rumah yang di dunia, dan seterusnya. Tetapi kalau amalnya adalah amalan yang buruk, seseorang memiliki amalan yang buruk, maka amalan itu yang akan menemaninya di alam barzah, di kuburannya. Bagaimana orang yang kemudian meninggal tidak dalam keadaan beriman kepada Allah, kemudian dililit dengan seekor ular, ularnya kemudian dalam hadis disebutkan kepalanya berapa jumlahnya, berapa banyak bisanya, bagaimana melilitnya dan menggigit sampai mati, kemudian hidup lagi, bagian daripada ada azab ya, tidak sampai mati. Jadi bagian daripada azab di kubur, dia merasakan azab. Akan dibangkitkan ketika sudah datang selesai hari kiamat. Dan terasa lama gitu. Orang yang kemudian tidak memiliki amal soleh, amal buruknya lebih banyak, di kubur itu terasa lebih lama gitu. Nggak dibangkit-bangkitkan. Tapi orang yang banyak amal kebaikannya, Allah rahmati dalam kuburnya, Allah marhamhu, dirahmati, itu seolah-olah merasa singkat. Kenapa? Karena dia terbuai dengan kenikmatan yang Allah siapkan di alam kuburnya. Nah, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, itulah kemudian menjadi pelajaran bagi kita. Ya, mari kita siapkan akhirat kita dengan amal soleh di dunia ini. Kemudian akhraja Ahmad wa sahibah sahihaini Bukhari Muslim an Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yahrumu bnu Adam, maknanya adalah usia anak Adam itu akan menua. Wa yaqma'u isnani, dan akan tersisa ada 2 hal yang akan bersamanya. Al-hirsu wal amalu. Apa itu? Al-hirsu adalah semangat, wal amal adalah harapan. Oleh karena itulah usia kita boleh tua, bertambah usia, bertambahnya hari bertambah usia kita.
Tapi harapan semangat untuk menjadi lebih baik dalam beramal soleh harus ada dalam diri kita. Jasad boleh lemah dimakan usia, tapi semangat untuk beramal soleh tidak boleh kendor. Jadi harus tetap semangat. Bagaimana dengan ziarah kubur? Hatta zurtumul maqabir. Ziarah kubur hukumnya adalah mubah, boleh, secara syariat. Bahkan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dulu Rasulullah SAW kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu pernah melarang. Fazurul kubur, maka sekarang ziarahlah kubur. Kenapa? Fa innaha tuzahidu fid dunya. Bisa menjadikan kita lebih zuhud, hati-hati terhadap dunia. Wa tudzakirul akhirah. Wa tudzakirul akhirah, dan mengingatkan akhirat. Itu adalah ziarah kubur. Boleh. Apakah ada hari tertentu? Tidak ada hari tertentu dalam ziarah kubur. Waktu tertentu? Tidak ada. Tidak ada. Apakah harus hari Kamis? Ya tidak harus. Boleh di luar hari itu? Boleh. Ya, karena hukumnya adalah sunnah. Tapi ketika ziarah kubur, jangan meminta kepada orang yang mati. Sekalipun itu adalah orang tuanya, tidak boleh dimintai tolong untuk mengabulkan permintaan atau doanya. Tugas kita ketika menziarah kubur adalah setelah mengambil ibrah pelajaran dari orang yang sudah meninggal, maka adalah mendoakan orang yang sudah meninggal itu. Didoakan, memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jamaah rahimakumullah. Kuntu, dalam hadis yang lain, wa akhrajal hakim fi sahihi an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi ala fazuruha fa innaha turiqul qalb wa tudmi'ul ain wa tudzakkirul akhirah wa la taqulu hujran wa la taqulu hujran. Orang yang ziarah kubur, Bapak Ibu, itu bisa melunakkan hati. Maka kita kan melihat orang yang sudah meninggal, ya Allah, besok saya akan meninggal. Hari ini saya ziarah kubur karena besoknya bisa jadi saya diziarahi. Hari ini saya mengantar jenazah ke kuburan, besoknya saya bisa diantar dalam bentuk jenazah. Waktu tumi'ul ain, itu menjadi mata mengalirkan air mata karena kita bikin mata menangis, sedih, ya, bagaimana nanti berpisah dengan kenikmatan dunia. Wa tudzakirul akhirah, mengingatkan pada akhirat. Wala taqul hujran, dan jangan berkata yang jelek di dalam kuburan. Nah, itulah ibu bapak jamaah rahimakumullah, bahwa ziarah kubur itu menjadi disunahkan. Hatta zurtumul maqabir. Orang kalau sudah masuk liang lahat tidak bisa lagi membanggakan apa yang dia dulu banggakan. Tidak bisa lagi menyombongkan apa yang dulu dia sombongkan dengan harta, dengan kekayaan, dengan keluarga, nasab, pangkat, jabatan, dan lain sebagainya. Kalau sudah mati, sudah semua selesai. Ya, kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. 2 kali ada kata saufa. Sekali-kali tidak. Ini bantah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian yang meremehkan urusan akhirat itu salah. Jangan meremehkan urusan akhirat. Dikira Allah tidak meminta pertanggungjawaban, salah. Allah akan meminta pertanggungjawaban. Ya. Dikira kemudian tidak ada hari kebangkitan, ada. Allah akan meminta pertanggungjawaban. Kelak kalian akan mengetahui, summa kalla saufa ta'lamun, kemudian kelak kalian juga akan mengetahui. Nah, kan disebutkan kala 2 kali itu untuk memberikan rasa takut, ancaman, hati-hati, sekali-kali tidak kalian beranggapan bahwa setelah mati semuanya akan selesai urusannya, tidak ada lagi urusan, salah, tidak demikian. Nah, itu manakala. Nah, kalau ta'lamuna ilmal yakin, sekiranya kalian mengetahui dengan ilmu yakin, ayat yang kelima, dengan pasti. Kan kalau kita mendengar kata surga neraka, kita mengetahui dari riwayat Al-Quran maupun dari hadis atau keterangan dari ulama. Dan juga keterangan dari ulama. Tapi secara realnya kan kita belum pernah melihat di dunia ini. Tapi kita yakin bahwa di akhirat itu ada surga neraka, kita yakin. Ya. Untuk bisa masuk ke surga, maka tergantung dari amalan di dunia. Orang yang masuk neraka itu juga tidak terlepas dari apa yang mereka lakukan di dunia. Gitu. Oleh karena itulah wali badartum ila salihil a'mal. Oleh karena itu bersegeralah untuk melaksanakan amal soleh, disegerakan. Wasari'u ila uiddat lil muttaqin. Kita bersegera. Bergegas dan juga bersegera. Nah, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah. Kemudian ancamannya di sini ada
la tarawunnal jahim. Kalian jadi niscaya kalian benar-benar melihat neraka. Kemudian membanggakan diri dengan materi duniawi melalui akhiratnya, sehingga dia luput dari mempersiapkan diri untuk akhirat yang lebih baik, luput sampai dia mati, maka diancam dengan rawunnal jahim. Berarti orang ini adalah melalaikan akhirat, berarti melalaikan kewajiban yang harus dia kerjakan. Diperintahkan untuk beriman menjadi orang yang tidak beriman. Diperintahkan untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukan dengan yang lainnya, dia tidak menyembah, bahkan membuat tandingan bagi Allah SWT. Maka ancaman adalah la tarawunnal jahim. Jadi nanti akan diancam dengan neraka jahim. Summa la tarawunna ainal yakin. Jadi ada ilmal yakin, ada ainal yakin, ada hakul yakin. Kemudian kelak benar-benar kalian akan melihat dengan mata kepala kalian sendiri. Ilmu yakin, keyakinan yang dibangun dari berdasarkan ilmu, ya, ilmu pengetahuan yang dia ketahui. Orang yang di Jogja, kalau misalkan dikatakan, misalkan ada orang yang dikatakan, di Malioboro itu di Yogyakarta loh. Malioboro atau keraton Malioboro yang dekat keraton itu di Yogyakarta. Oh iya, dia tahu karena dari referensi, dari literatur disebutkan memang demikian, yakin itu. Malioboro itu di Jogja misalkan. Tapi kalau yang ainul yakin, saya yakin Malioboro itu di Jogja. Bagaimana? Saya pernah melihat kok. Saya pernah datang ke sana jalan-jalan dari utara kemudian ke selatan. Jam 6 itu ditutup, jam 6 sore sampai jam 9 malam ditutup. Jalannya nanti dibuka lagi. Saya tahu kok, pernah lihat ke sana. Tapi kalau hakul yakin, itu lebih tinggi hakul yakin. Dia tidak hanya tahu dari literatur dan tidak hanya melihat dengan mata, tapi dia orang Jogja gitu. Tinggalnya di samping Jalan Malioboro. Maka dan dia berada di Malioboro gitu. Itu adalah hakul yakin. Nah, orang yang kemudian ingkar terhadap akhirat akan diperlihatkan neraka di depan mata kepala dia sendiri. Nggak ada membantah. Tidak membantah. Summalatus aluna yauma idzin anin naim. Kemudian kelak dia akan ditanya terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya. Ini ada kisahnya adalah ketika Abu Bakar kemudian dan Umar ketika duduk kemudian datang Rasul SAW dan ya dapat kenikmatan dikasih kurma dan Rasul mengatakan bahwa kita akan dipindah pertanggungjawaban oleh Allah dari nikmat yang sekarang ini. Ya, saya mau menampilkan satu hadis la tazalu qadamal abdi hatta yus'ala an arba'in. Mana ya? Nah ini dia hadisnya. Sebelum ini. Wasabata fi sahih Bukhari wa sunan at-Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghmunun fihi ma katsirun minan nas. Dua nikmat yang sering terlupakan oleh kebanyakan manusia, as-sihah wal faragh. Nikmat sehat dan waktu luang. Ini kalau kita sedang sehat, kayaknya kok kurang semangat beribadahnya. Jadi kan semangat. Tapi kalau sudah datang sakit, enak ya jadi sehat. Waktu luang nggak begitu kerasa, tapi kalau sudah sibuk, baru kerasa. Ya, maka bagaimana kita menggunakan nikmat dua ini, sehat dan waktu luang, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga hadis dari Rasul SAW lewat Imam At-Tirmidzi dari Abu Barzah. La tazulu qadamal abdi yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'in. Tidak akan bergeser dua kaki anak Adam di hari kiamat nanti sampai dia ditanya 4 perkara. Wa an umri fima afnahu, tentang usianya dihabiskan untuk apa? Ini pembahasan wal asri kemarin kita singgung kalau nggak salah. Wa an syababihi, tentang masa mudanya. Bapak Ibu yang sudah lewat masa mudanya akan ditanya oleh Allah. Fima ablahu, dia isi dengan kegiatan apa? Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya. Dari mana dia mendapatkannya dan kemana dia membelanjakan akan ditanya oleh Allah. Kalau hartanya banyak sampai miliaran, ya akan sebanyak itu akan ditanya oleh Allah. Dia tidak ditanya tentang harta yang dimiliki orang lain, tidak, tapi hartanya sendiri. Wa an ilmihi, tentang ilmunya, madza amila bihi, apa yang telah diamalkan dengannya. Ya. Nah, inilah kemudian kita ingat bahwa kita akan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita man asbah minkum aminan fi sirbihi, barang siapa yang di waktu pagi merasa aman ya, merasa aman dalam keadaan aman, sehat badan, mu'afa fi jasadihi, indahu quwwatu yaumihi, dan dia itu mempunyai makanan seolah-olah faka'an nama hijatil dunya bijadafiriha. Seolah-olah dunia seisinya itu berada dalam genggamannya. Kan suatu kenikmatan. Sehat, iya. Waktu luang, iya. Aman, tentram, iya. Makanan ada. Kan, alhamdulillah sudah ada. Nah, wujud kesyukuran itu adalah kita gunakan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah Ibu Bapak jamaah rahimahullah terkait dengan kandungan dari surah At-Takatsur, sebagaimana juga di sini ada keterangan terkait dengan ziarah kubur. Bagaimana ziarah kubur bagi perempuan? Kalau yang laki-laki, ziaratul kubur lirijal muttafaqun alaihi. Jadi diperbolehkan. Ulama sepakat ziarah kubur bagi laki-laki itu boleh. Tapi mukhtalafun fihi linisa. Ada perbedaan pendapat terkait dengan ziarah kubur bagi perempuan. Adapun anak-anak gadis yang misalkan anak-anak yang belum balik, belum dewasa, perempuan yang belum dewasa, dilarang untuk keluar dari rumah. Sebaiknya adalah di rumah. Ya, ini keterangan disampaikan oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Kemudian di sini yang bagi li'ilajil qalbi salas. Ada 3 hal yang bisa dipakai untuk mengobati kerasnya hati. Apa itu? Ta'atullah. Taat kepada Allah. Taat kepada Allah itu bisa melunakkan hati. Pak Ustadz, hati saya keras, saya udah taat pada Allah kok masih keras itu. Lah kerasnya bagaimana? Susah menerima nasihat. Ya mungkin taatnya kurang ikhlas. Wal iktsaru min dzikril maut. Hadzimil ladzat. Hadzimul ladzat. Penghancur kenikmatan atau pemisah kenikmatan dunia. Dengan mengingat kematian, mengingat mati. Coba kalau kita mengingat mati, ya Allah. Lagi enak dan ingat mati. Kita akan berhati-hati. Berkendara kemudian ingat mati, akan berkendara hati-hati. Kemudian sedang bahagia, hati-hati, ingat mati. Bisa jadi dalam kondisi tengah-tengah bahagia kemudian mati. Artinya ketika ingat mati, kita juga ingat apa yang sudah dipersiapkan. Amalan, bagaimana tobat, perjalanan tobat, istighfar kita, ya, sudah dipersiapkan. Waziaratul kubur, waziaratu kuburi amwatil muslimin, dan menziarahi kuburan makam kaum muslimin. Itu bisa menggunakan hati. Dalam hadis yang lain disebutkan dengan mengusap kepala anak yatim itu bisa menggunakan hati. Artinya kalau hati kita masih baik, melakukan salah satu dari anjuran Rasul di atas tadi, itu bisa melunakkan hati kita. Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, tadi saya sampaikan bahwa kita akan ditanya oleh Allah terkait dengan kenikmatan di dunia, termasuk adalah tempat tinggal, pepohonan, kenyamanan hidup, dan kesejahteraan hidup, sehat dan waktu luang, ketentraman, itu semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Nah, lakin soal kufar taubih. Kalau yang ditanya adalah orang yang tidak beriman, itu adalah sebagai penghinaan Allah terhadap mereka. Kenapa? Karena mereka meninggalkan kesyukuran. Tapi wasu'alul mukmin soal tasyrif. Kalau yang datang orang mukmin itu adalah satu kemuliaan. Allah memuliakan dengan bertanya. Jadi karena orang mukmin harta digunakan dalam kebaikan dan ketaatan pada Allah. Ada nilai syukurnya, ada zakat, kemudian dikeluarkan zakat, kemudian infak sedekahnya. Jadi kalau kita mengaku menjadi seorang mukmin dan kemudian Allah memberikan nikmat-nikmat ini, ya kita gunakan dalam bentuk kesyukuran, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Talkis atas penjelasan tafsir pada malam hari ini. Silakan kalau ada yang ditanyakan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. 1-2 pertanyaan, monggo. Saya boleh tanya nggak? Oh, monggo, Mas Maman ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait tadi ya bahwa harta itu nantinya akan diminta pertanggungjawabkan, itu ya Tad. Nah, ini satu yang pertama yang mengenai harta. Nah, seandainya gitu kita
punya harta banyak ini ya Tan. Kemudian kita menitipkan harta itu misalkan diinfakkan ke semua macam seperti yang sudah-sudah itu kan, seperti para sahabat kan justru malah menginfakkan, seperti Abdurrahman bin Auf itu malah dia nambah lagi gitu ya. Nah, apakah ketika kita menginfakkan dan justru Allah itu menambah lagi nikmat harta yang banyak itu, nanti apakah akan diminta pertanggungjawaban lagi atau tidak? Karena sebenarnya kita sudah mengeluarkan untuk untuk di jalan Allah gitu ya. Tapi justru Allah malah terus lagi menambah lagi kenikmatan itu. Nah, apakah itu akan diminta pertanggungjawaban lagi atau tidak? Kemudian yang kedua, nah untuk nikmat sehat dan nikmat waktu luang itu kadang-kadang kan manusia itu terlena ya antara dua itu kan. Nah, bagaimana cara kita bisa memanfaatkan itu nikmat waktu luang dan nikmat waktu sehat itu? Itu aja Tan. Gitu. Terima kasih. Jazakallah khair, Ustaz Maman. Bajunya sama-sama coklat, alhamdulillah. Pencinya sama-sama hitam. Yang pertama terkait dengan harta. Semua yang menjadi hak milik kita itu akan diminta pertanggungjawaban. Allah akan nanya. Nah, orang mukmin ketika ditanya oleh Allah itu satu kenikmatan, satu kemuliaan. Jadi tidak seperti orang kafir kemudian di bahasa kita didesek dari mana ke mana, dipakai untuk apa, kenapa kamu pakai untuk ini dan sebagainya. Karena bagian daripada azab. Orang kafir ketika ditanya oleh Allah itu bagian daripada azab. Karena susah mempertanggungjawabkan dia, tidak digunakan dalam kebaikan. Ketika kita memiliki harta, kita gunakan kebaikan. Ya Allah, saya punya harta sekian, saya infakkan sekian. Udah, kalau sudah diinfakkan, Allah Maha mengetahui. Ya, bisa jadi Allah akan menyanjung dengan kebaikan yang dilakukan oleh seorang mukmin ini. Ya Allah, 1 bulan saya dapat gaji 20 juta, misalkan Ustaz Mama dapat 20 juta, saya kasih kepada istri saya 19 juta, ya Allah. Saya megang 1 juta, yang ditanya adalah 1 juta. Yang 19 juta udah, mana istrinya? Bu Maman, gitu dipanggil. Bu Maman sini, kamu gunakan untuk apa 19 juta ini? Gitu. Berbahagialah ibu-ibu yang memegang uang suaminya. Kemudian yang kedua terkait dengan memaksimalkan waktu luang dan nikmat sehat ini. Ibadah, ibu bapaknya rahimakumullah, itu tidak hanya sholat. Tapi sholat bagian daripada ibadah. Bagaimana di waktu luang itu kita bisa melaksanakan zikir, kita bisa membaca Al-Quran, kita punya target memahami tafsir Al-Quran Karim. Ya, itu kita isi dalam waktu-waktu luang dan juga nikmat sehat itu. Jadi, mudah-mudahan seperti kita telah ini juga demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khair Ustaz Talkis. Masih ada satu pertanyaan dari Kak Uma ini. Nanti bisa dibahas di pertemuan mendatang insyaallah taala. Bapak Ibu-ibu, alhamdulillah pada hari ini kita dapat siraman rohani terkait dengan surat At-Takasur ini yang menjadikan kita lebih lebih waspada gitu ya, tidak berambisi dengan dunia, kemudian tidak berbangga-bangga dunia, tapi menggunakan harta kita untuk beramal di jalan Allah Ta'ala. Terima kasih Ustaz Talkis dan Bapak-Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini. Baik, kita tutup dengan bacaan surat Al-Asr dan doa kafaratul majelis. Al-Asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup ya. Terima kasih Ustaz, terima kasih Ustaz Dito. Matur suwun.